Oke, halo semuanya, apa kabar? Oke, sambil nunggu yang lain join ya, ini kita mulai lagi acara IG Live Trimega Asset Management. Oke, mungkin kenalan dulu, kalau ada yang ikutan IG Live beberapa waktu yang lalu, mungkin udah tahu wajah saya. Nah, nama saya Putu Damarati. Nah, hari ini saya akan menjadi host di acara IG Live kita di sore ini. Teman-teman apa kabar? Semoga tetap sehat semua, stay safe juga, dan sebisa mungkin stay at home ya, karena kita tahu semua kalau kondisi kasus COVID-19 di Indonesia nih masih mengkhawatirkan dan angkanya semakin meningkat gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin harus tetap berkegiatan di luar rumah, di luar rumah bisa tetap menjalankan protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah agar kita semua bisa cepat-cepat selesai dari pandemi, karena udah 1,5 tahun ya, udah cukup lama gitu. Kita semua berharap ini cepat selesai, jadi kita bisa kembali hidup dengan normal gitu. Nah, untuk menemani teman-teman semua yang lagi work from home atau school from home, atau mungkin lagi nggak memilih untuk kemana-mana dulu nih, Trimega Asset Management sudah menyiapkan rangkaian acara dan kegiatan dengan tema-tema yang menarik, tentunya di seputar tema investasi ya gitu. Jadi kalian bisa ikutin secara virtual, kayak sekarang nih, pakai Instagram, nanti ada YouTube atau Zoom webinar. Jadi teman-teman hanya perlu duduk manis atau nggak perlu duduk juga, tiduran juga boleh, karena ini virtual kan. Jadi bisa sambil santai, bisa dapetin ilmu dan insight yang menarik dari kita. Terus kalau ada pertanyaan juga bisa langsung tanya. Nanti yang hari ini kalian bisa coba tanya-tanya ketik aja di kolom komen, nanti kita bacain pertanyaannya untuk bisa kita diskusiin bareng gitu. Nah, kita mungkin mau langsung mulai aja nih. Jadi sesi kali ini saya nggak cuma cuap-cuap sendirian, nanti teman-teman bosen. Karena topik seru kita hari ini, which is bijak di dalam memilih instrumen investasi, ini bakal lebih hangat lagi diskusinya kalau kita mengundang salah satu fund manager andalan Trimegah Asset Management untuk nemenin acara kita hari ini. Nah, kita langsung panggilin aja Agustinus Gerapuindu. Nah, kita sapanya Gary. Ya. Oke. Halo. Hai Ger. Halo Kak Putu, apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya? Baik. Lama nih kita nggak live ya katanya ya. Kita udah lama nggak ketemu langsung loh. Ketemunya cuma di Google Meet, itu di Zoom, atau di IG Live ya nggak? Itu lebih lama lagi dari kita nggak ketemu live ya. Itu lama sekali sih. Benar-benar gitu. Ya kita berdoa semoga pandeminya cepat berlalu ya teman-teman. Amin. Ini supaya kita bisa hidup dengan lebih normal gitu ya. Ya, betul. Pasarnya juga lebih normal ya, Ger. Betul. Jadi ya udah lama banget. Terakhir kan kita pas ketupatok di Ramadan ya. Ini udah sebulan lah ya kira-kira ya dari Ramadan ya.
Jadi apa kabar nih? Semoga sehat semua di tengah kasus COVID yang lagi naik. Semoga teman-teman nih, ya siapa tahu ada yang lagi mungkin nggak enak badan juga, tetap semangat. Kita di sini berbagi ilmu supaya teman-teman terus semangat ke depan gitu ya. Iya. Iya, kemarin pas bulan puasa dan lebaran kan kita ngadainnya Ketupat Talk seriesnya. Nah, sekarang nih kita mau mulai lagi Ger dengan investment class series yang kita sebut sebagai Tram Academy gitu. Jadi ini ada kelas basicnya, ada in-depth classnya, nanti ada webinarnya juga gitu. Jadi kalau hari ini kita perdana untuk basic class Tram Academy-nya. So semoga ini bisa bermanfaat ya Ger buat teman-teman. Betul. Oke, nah kita langsung masuk ke tema hari ini nih, Ger. Wise in choosing investment instrument. Jadi bijak dalam memilih instrumen investasi. Kalau kita lihat kan, ini banyak banget ya, banyak banget instrumen investasi yang beredar di Indonesia atau mungkin dunia ya. Pas pandemi kita ngerasanya makin kayaknya eagerness orang tuh makin banyak untuk mencoba instrumen investasi. Kalau mungkin yang paling konservatif yang orang tua kita suka ya simpan di deposito ya nak gitu, atau mungkin nyokap gue sukanya logam mulia atau emas gitu, atau yang lagi happening 1-2 bulan kemarin kan cryptocurrency ya. Itu benar-benar booming gitu. Bahkan yang paling menarik based on data dari Bapepti itu cryptocurrency sendiri investornya udah sampai 6,5 juta investor ya di Indonesia, Ger. Itu bahkan lebih banyak dari investor pasar modal kita yang cuma 4,5 juta. Itu aja ngebut banget. Padahal investor pasar modal sendiri selama pandemi itu peningkatannya juga udah signifikan banget kan. Setiap bulan gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama mengawali diskusi kita hari ini. Kalau menurut lo sebagai fund manager nih yang memang sehari-hari menghadapi market, itu view mengenai kenaikan investor di pasar modal itu apakah jadi tren yang kontinu atau sesaat aja nih? Dan apa sih yang lo rasakan di market dengan adanya peningkatan investor, terutama investor retail ya? Seperti itu, Ger. Mungkin bisa ngasih view ke kita dulu nih. Oke. Jadi kalau menurut gua justru kita sebagai fund manager dan mungkin teman-teman fund manager lain dan juga institusi itu merasa sebenarnya happy ya kalau memang ada partisipasi dari teman-teman retail tuh semakin hari semakin melonjak gitu ya. Jadi dengan adanya pandemi ini tuh justru kita ngelihat sekarang orang punya banyak waktu untuk bisa mencoba hal-hal lain ya. Mungkin ini sebuah hal yang orang belum pernah berpikir untuk coba sebelumnya. Untuk berinvestasi misalnya di pasar modal, karena kan kayak tadi ya dibilang mungkin lebih kenalnya awal itu dengan deposito gitu ya. Nah sekarang dengan adanya lebih sering kita punya waktu di rumah, kita mau coba gitu ya gimana sih berinvestasi di pasar modal. Nah terutama nih karena banyak investor baru, rata-rata masih mencoba untuk mencari return yang setinggi-tingginya. Dan kemarin tuh sempat kita bisa lihat tuh kayak misalnya di pasar cryptocurrency yang di 3 bulan awal tahun ini tuh kenaikannya tuh sangat masif gitu ya. Iya, masif dan signifikan. Jadi orang berpikir, oh oke, kalau kayak gini saya harus ikut di situ gitu loh. Saya ingin coba. Nah, itu yang menciptakan seperti adanya orang yang FOMO ya. FOMO itu kan sekarang udah lagi jadi apa ya, tren yang terkenal lah di antara kalangan terutama milenial gitu ya. Fear of missing out ya. Iya betul, fear of missing out dan memang pengen ngikutin tren gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa pengen ngikutin tren, tapi rata-rata karena ini investor baru, mereka belum benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya mereka invest gitu ya. Jadi rata-rata tuh cuma pengen ikut-ikutan saja dan itu mungkin nggak sesuai dengan karakteristik atau tingkat profil risiko mereka masing-masing gitu. Ya, setuju sih kalau yang soal fear of missing out tuh ya. Jadi kita lihat memang banyak yang ikut-ikutan dulu nih. Jadi mungkin ini juga kelihatan dari kalau di sosial media itu kan orang sekarang kalau untung dikit untung tuh langsung posting gitu ya. Jadi yang belum pernah nyebur tuh
ngelihatnya kayak wah untung nih gue ikut gitu. Padahal mungkin mereka nggak tahu dalam perjalanannya mereka rugi dulu nih gitu sebelum Betul, untung gitu kan. Gitu. betul. Padahal sebenarnya yang paling pas itu kalau gue bisa mengquote opa kita si Warren Buffett itu kan sebenarnya never invest in something that you don't understand kan. Gitu Ya, karena itu akan jadi resiko sendiri. Jadi wajib hukumnya nih teman-teman buat kita tahu betul produk dan instrumen investasi apa yang akan kita pilih gitu. Nggak bisa kita asal pilih, harus pahami dan kenali dulu biar nanti keputusan investasinya tuh sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko kayak tadi kata Gary gitu. nah iya benar banget sih itu. Jadi sebagai investor itu kita nggak boleh ya asal-asalan lah dalam memilih gitu ya. Walaupun sebenarnya memang mungkin kita pengen coba gitu ya, kita pengen coba. Tapi rata-rata mungkin pengen cobanya tuh karena ngeliat ya tadi ya ada orang yang posting untung gitu. Padahal kalau rugi nggak pernah diposting itu. Kalau rugi nggak mungkin dia posting rugi. Kalau dia posting rugi pasti udah diketawain sama temen-temennya gitu. Misalnya ya. Padahal menurut saya atau menurut kita ya wajar kalau dalam suatu investasi itu pasti jalannya ada untung ada rugi gitu ya. Gitu. Jadi nah ini kita harus lihat apakah keputusan investasi yang kita ambil itu sesuai dengan tujuan kita sama profil resiko kita itu yang paling penting sih. Oke, jadi tujuan investasinya apa dan profil resiko kita apa gitu ya. Ya. Oke, kita nggak boleh asal pilih instrumen investasi karena di antara banyaknya pilihan instrumen investasi kita harus tetap pelajarin dulu lah ya intinya Ger gitu. Nah, Ya. kalau kita balik ke peran lo sebagai fund manager gitu kan fund manager itu mengelola reksadana, produk reksadana. Nah mungkin kalau buat di sini teman-teman yang baru follow IG kita juga atau baru kenal sama reksadana itu adalah suatu produk pasar modal di mana itu kayak wadah kita mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan ke aset-aset pasar modal seperti saham dan obligasi. Nah, Gary ini tugasnya untuk milihin saham apa dan obligasi apa yang akan masuk ke reksadana yang kita kelola gitu. Untuk memberikan return yang paling optimal untuk para pemegang unit penyertaan atau nasabah gitu. Ya. Nah, sebenarnya kan Ger kalau saking banyaknya pilihan instrumen investasi, kadang orang itu bingung ya, ini mau milih yang kayak gimana gitu. Iya, soalnya investasi kan cocok-cocokan. Lo harus tahu profil resikonya, terus tujuan investasi lo. Tapi tetap kadang-kadang gimana ya caranya. Nah, mungkin kita mau bahas dulu dari sisi lo sebagai fund manager. Karena kan berarti lo juga menginvestasikan dananya investor ke saham atau obligasi kan? Iya, betul. Gitu. So, how do you pick the right stocks or bonds gitu? Gimana sih lo menentukan dan memilih instrumen investasi yang banyak itu? Oke. Jadi memang pilihan instrumen investasi itu pasti kita sesuaikan juga dengan reksadana apa yang kita kelola ya. Tapi secara garis besar kita tuh pasti ada kalau di kita kan memang institusi ya. Institusi jadi kita tuh mengelola tuh secara profesional. Jadi sebenarnya tuh fund manager itu membantu teman-teman untuk mengelola atau membuat vehicle ya yang disebut reksadana itu mencapai tujuannya teman-teman gitu. Jadi harus disesuaikan juga nih ya nanti dalam pemilihan reksadananya. Tapi bagi kita itu dalam memilih apa aset yang kita masukin ke dalam reksadana itu tentu ada proses yang tidak pendek ya. Karena ini kita membutuhkan sebuah investment proses dan yang berperan besar di sini nggak cuma saya sebagai fund manager, tapi kita ada tim. Jadi kita memang fokus pada team approach ya. Dan team approach itu kita sangat mengandalkan para analis kita untuk melihat saham-saham atau obligasi apa yang cocok kita masukin ke dalam reksadana tersebut. Jadi kita perlu adanya proses dan kemudian saham-saham atau obligasi yang dipilih itu kita masukkan juga ke dalam sebuah universe gitu ya. Universe itu jadi seperti gini. Kan saham di IHSG kita contoh pakai saham aja ya. Saham di IHSG itu kan mungkin ada banyak ya 700 sampai 800 lah. Iya. Ada banyak, tapi nggak semuanya tuh investable gitu ya. Tidak semuanya tuh bisa kita invest. Kenapa sih nggak semuanya bisa kita invest? Karena mungkin
ini karakteristik universe yang kita pakai ya. Mungkin itu liquidity-nya kurang. Atau liquidity itu kayak ini teman-teman, kayak misalnya daily transaction kan kalau teman-teman lihat ya, mungkin ada yang cuman kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, kita punya ketentuan kriteria sendiri supaya bisa masuk. Kemudian juga mungkin market cap-nya terlalu kecil. Nah, itu juga kita nggak bisa pick di situ. Dan yang satu lagi juga mungkin tidak di-cover oleh research gitu ya. Jadi research itu berusaha memberikan pandangannya kepada kita fund manager, dan kita yang ntar akhirnya menentukan, oh oke, dengan pandangan seperti itu kita perlu bobot yang seperti apa gitu ya. Jadi ini ada sebuah proses yang kita lakukan setiap hari. Kalau kelihatannya prosesnya itu panjang ya memang, tapi lama-lama ini udah kayak daily kita seperti ini. Jadi mungkin teman ya, kalau saya mungkin beli sebuah saham gitu ya untuk reksadana, mungkin kalah cepat teman-teman retail, tapi kita punya backup-nya gitu ya. Kita punya kenapa sih kamu beli saham itu gitu. Yeah. Nah, kalau teman-teman mungkin kenapa sih beli saham itu? Nah, itu harus bisa dijawab teman-teman. Itu penting gitu ya. Menurut kita itu yang namanya kita harus familiar dengan apa yang kita investasikan gitu ya, Ger ya. Betul. Jadi kalau di Trimegah proses itu ada proses investasinya. Kalau tadi lo cerita udah milih sahamnya itu ada filternya gitu kan, mulai dari liquidity-nya seperti apa. Liquidity itu kayak seberapa banyak sih dia diperdagangkan di bursa gitu kan setiap harinya. Kemudian apakah banyak, apakah coveran dari research lain juga banyak terhadap saham ini gitu. Terus kemudian keputusan untuk memilih saham atau obligasi itu nggak bisa ditentuin oleh fund manager aja ya. Ternyata ada rangkaian proses pemilihannya yang melibatkan banyak pihak gitu ya, Ger, bener nggak? Iya, tadi selain research juga ada ini ya, kita juga punya komite investasi, dan juga di situ kita ada supervisor dari CIO gitu ya. Jadi antara research, tim fund manager, dan juga komite investasi dan CIO itu semua ada peran masing-masing. Dan terutama kita kalau jual beli nggak bisa kita sendiri nih, kita harus lewat dealer gitu ya. Yes, betul. Oke, menarik nih. Berarti kan sebenarnya kalau reksadana itu nih, kita ngomongin reksadana ya. Kita di reksadana itu setiap bulan kita ngeluarin yang namanya laporan bulanan ya, Ger. Yang kita sering sebut fund fact sheet gitu. Di situ cerita apa aja sih saham yang kita beli. Biasanya 10 besar top holding itu ada di situ. Terus kemudian kinerjanya seperti apa, performance-nya seperti apa. Ternyata angka-angka dan data yang ada di situ tuh di baliknya itu, di balik layarnya prosesnya ada rangkaiannya ya, Ger ya. Gitu. Jadi nggak cap-cip-cup milih, oke deh milih Telkom aja gitu. Kita harus tahu kenapa kita milih Telkom kan gitu. Iya, betul. Dan memang menurut pendapat gue juga, fund fact sheet itu tuh salah satu hal yang penting untuk dibaca sih teman-teman ya. Mungkin itu salah satu hal paling penting kalau pengen pilih reksadana, tolong dibaca fund fact sheet-nya gitu. Paling nggak kita punya dasar kenapa sih pilih reksadana itu, sama kayak kita mau pilih saham kan. Kenapa sih pilih saham itu, ada dasarnya. Kalian juga hopefully kalau milih reksadana itu ada dasarnya, mungkin dengan membaca si fund fact sheet tersebut gitu ya. Karena itu banyak informasi yang bisa kita dapat di situ. Dan memang itu nggak cuman kayak tadi ya, cap cip cup kita pilih apa aja sih isinya gitu ya, tapi itu ada rangkaian cerita dan proses di balik itu gitu. Yes, karena investasi itu adalah, ya harus diakui investasi itu adalah sebuah proses gitu kan. Ya, nah betul. Kalau itu kan kita bicara mengenai proses investasi yang dijalankan oleh si fund management kayak Trimegah Asset Management gitu. Which is bisa berbeda kan ya, Ger, setiap setiap perusahaan manajer investasi punya value dan guidelines-nya yang berbeda-beda. Itu nanti kita bahas lagi belakangan. Nah, yang mau gue tanyain adalah, kalau tadi adalah how you pick the stocks. Nah, sebenarnya kan sebagai lo juga lo juga sebagai investor individu kan? Ya. Gitu. Sebagai seorang Gary, lo juga berinvestasi. Nah, ya. Dan seorang investor pastinya harusnya punya proses juga nih, even though nggak seribet mungkin ya, nggak seribet dengan proses investasi yang dijalankan oleh manajer investasi.
Nah, Ya. mungkin bisa sharing pengalaman, Ger, untuk seorang investor individu, first thing first-nya apa sih gitu. Karena nih gue lihat di kolom komen udah banyak nih yang nanya, jadi apa Kak yang harus kita lakukan pertama kali gitu buat milih Oke. instrumen investasi gitu. Ya. Jadi sebenarnya langkah awal teman-teman mungkin udah bagus ya semua ya. Ada keinginan untuk belajar gitu ya, untuk mencoba suatu hal yang mungkin teman-teman belum pernah coba gitu. Itu sebuah langkah yang bagus. Tapi kemudian kita harus tahu kita di sini mencoba tuh apakah ini adalah sebuah dana yang memang teman-teman relakan begitu saja untuk sebuah percobaan atau sebenarnya punya tujuan. Nah, itu udah beda. Jadi saya merasa harusnya sebaiknya itu tuh ada tujuannya teman-teman. Kenapa? Karena tujuan tuh membantu kita tuh berjalan pada track-nya gitu ya. Daripada asal coba-coba aja lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman temuin dulu nih tujuannya. Bisa jadi tujuan tuh nggak perlu yang susah-susah kok teman-teman. Mungkin as simple as selesai pandemi saya mau jalan-jalan, saya punya uang sekian untuk jalan-jalan, itu mudah kan, itu sebuah tujuan yang mungkin semua orang udah pikirin sekarang gitu ya. Nah, itu contoh teman-teman harus punya tujuan dan kemudian teman-teman harus tahu profil resiko teman-teman sendiri itu kayak gimana gitu ya. Misalnya saya tuh nggak bisa loh kalau ngelihat nih seminggu aset yang saya punya turun 20 sampai 30% gitu. Which is kan happen ya di kripto gitu ya. Yeah. Di market juga waktu lagi crash juga, maksudnya di pasar saham juga bisa seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus tahu profil resikonya dan kemudian satu lagi harus tahu time horizon. Time horizon tuh kayak berapa lama sih saya mau taruh ini gitu ya. Saya mau taruh ini ternyata cuma bisa 3 bulan gitu. Ya jangan ke aset yang terlalu tinggi resikonya. 3 bulan lagi kan bisa jadi belum optimal investasi teman-teman. Tapi kalau bisa 5 tahun, nah itu mungkin bisa lebih panjang gitu. Nah itu selain itu teman-teman mungkin harus selalu upgrade ilmu teman-teman. Jangan berpikir kalau investasi itu diemin aja kayak di deposito gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus selalu tahu gitu loh. Sekarang nih kita lagi momennya kayak gimana gitu ya. Dan memang dibutuhkan review minimal menurut saya setahun sekali. Tapi kalau teman-teman ini sekarang kan lagi pandemi nih, punya banyak waktu lebih, ya mungkin bisa reviewnya per 6 bulan gitu ya. Saya masih on track nggak sih dengan kondisi asetnya kayak gini, mencapai tujuan saya yang seperti ini kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kalau gue sums up, pertama tahu dulu, lebih baik kita tahu ya tujuan kita untuk berinvestasi apa gitu. It sounds cliche tapi benar kata Gary. Ketika lo tahu tujuan lo apa, itu membuat lo keep on the track gitu. Jadi kan, oke, gue mau ke pasar minggu gitu. Kan lo tahu jalannya yang mana gitu kan. Gitu. Nah, dari tujuan investasi lo, karena lo tahu, lo tuh bisa ngebayangin kapan sih gue mau mencapai tujuan investasi gue. Makanya ada tuh jangka waktu investasinya. Karena jangka waktu investasi juga menentukan instrumen apa yang cocok ya, Ger, gitu. Betul. Kalau jangka waktu investasinya pendek, misalnya cuma dalam jangka waktu setahun gitu, nggak mungkin lo taruh di saham misalnya. Karena saham itu pergerakannya heboh kan gitu. Nanti pas udah setahun, tiba-tiba lagi turun, ya lo jadinya nggak bisa mencapai tujuan investasi lo juga gitu. Oke. Dan yang tadi mungkin highlight apa yang Gary bilang, teman-teman, jangan lupa untuk terus mengupgrade diri dengan tetap belajar. Karena kalau sekarang banyak banget akses untuk belajar soal investasi kan, Ger. Gratis lagi. Salah satunya ini. Ya. Gratis lagi ya. Gratis lagi. Jadi lo teman-teman harus bisa manfaatkan itu semua gitu. Oke, Ger. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai gimana Gary sebagai fund manager itu memilih instrumen investasi di reksadana yang lo kelola ya gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke mengenai perusahaan manajer investasi nih, gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya ada kayak hampir 100-an perusahaan manajer investasi ya. Jadi yang ngeluarin reksadana itu kan lumayan banyak ya, gitu. Satu perusahaan juga nggak ngeluarin cuma satu reksadana gitu. Ada berbagai macam gitu. Nah, mungkin boleh cerita dikit dong mengenai Trimega Asset Management sendiri. Apa yang jadi value kita, apa yang membedakan kita. Karena menurut gue itu penting banget untuk punya partner investasi. Karena kita tuh kan partner investasi
para investor kita kan untuk mencapai tujuan investasi mereka gitu. Terus nggak kenal tuh maka nggak sayang. Jadi mungkin kita sayang-sayangan dulu, nggak? Maksudnya kenalan dulu sama Trimegah gitu. Oke. Jadi teman-teman semua, kalau yang mungkin juga baru banget nih, dan mungkin ada juga yang udah lama tapi udah mulai lupa nih, Trimegah ini kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi kita tuh adalah sebuah fund house atau manajer investasi yang kita tuh, jadi saya bagi ya nanti ya. Jadi kita tuh apa yang enggak dan apa yang iya gitu ya. Yang enggak tuh kita tuh enggak menjanjikan return gitu ya. Kita bukan fund house yang seperti itu. Kita enggak selalu rely. Jadi kita enggak, bukan enggak selalu, kita tidak rely dengan misalnya emiten-emiten atau securities, bukan ya, emiten-emiten lah, emiten-emiten ya, baik saham atau bonds yang terlalu illiquid gitu ya, yang mungkin kita saham atau bonds tersebut bisa naik kalau misalnya kita baru di invest sama semuanya, nah itu baru sahamnya naik gitu ya, karena kita beli-beliin sendiri. Nah itu kita nggak kayak gitu teman-teman, kita tuh dan kita juga nggak terlalu sangat besar gitu ya. Nah ini kan mungkin kita tuh nggak sangat besar sehingga menjadi susah manuver. Nah, itu mungkin teman-teman yang ngerasa, aduh kok saya pengennya tuh yang returnnya bisa beat the market gitu ya. Nah, itu semua fund manager sih pengen, tapi size to matters gitu ya. Jadi kita nggak sebesar itu sampai kita nggak bisa gerak gitu ya. Nah, itu teman-teman juga boleh notice atau take notes di situ. Nah, kita tuh sebagai fund house tuh kita tuh memang kita sangat mengandalkan research ya. Kita mengandalkan research untuk memilih saham atau obligasi apa yang bisa kita masukin ke reksadana kita. Dan kita sudah berdiri atau memiliki pengalaman selama 30 tahun, dan kita follow investment proses itu disiplin ya teman-teman ya. Jadi kita nggak takut untuk taking profit ataupun cut loss gitu. Dua-duanya kita harus berani. Dan apalagi kalau ini harus align dengan tujuan. Nah, kalau tujuannya teman-teman mungkin kan ada nih ya tadi yang saya mau tujuannya ini, tujuannya. Kalau reksadana itu tujuannya mengalahkan benchmark. Satu aja itu. Mengalahkan benchmark. Jadi kita harus menemukan proses yang disiplin untuk selalu mengalahkan benchmark. Gitu. Ya bisa aja lah kita kalah sekali dua kali ya, tapi kita masih dalam proses mengalahkan benchmark itu gitu. Dan sebenarnya yang penting juga kita selalu memperhatikan risiko, terutama resiko likuiditas gitu ya. Apa sih resiko likuiditas? Nah, resiko likuiditas itu kita pengen reksadana yang ada di Trimegah itu mudah untuk menjual isi portfolionya apabila tiba-tiba terjadi misalnya crash gitu ya. Seperti ini teman-teman belum lama loh crash kita. Crash kita terakhir itu tahun lalu. Di bulan 2020, Maret. ya. Iya, tahun lalu. Jadi teman-teman pasti ingat di bulan Maret tuh ya, kalau teman-teman yang investor lama pasti ngerasain tuh saham ARB terus gitu ya. Atau reject bawah, terus menerus. Nah, liquidity penting pada saat kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kita harus, kalau saham yang nggak ada liquidity-nya pasti nggak bisa jual sama sekali. Tapi kalau saham-saham ada liquidity-nya, itu pada saat ARB tetap kita bisa exit. Gitu ya, karena tetap masih ada yang lawan di situ gitu lah. Seperti yang misalnya beberapa saham yang kita memang masih suka gitu. Nah sekarang memang liquidity sangat improve ya, terutama ada banyak teman-teman dari retail yang partisipasi di market, jadinya kita pilihannya sahamnya pun sekarang jadi lebih lebar gitu ya, karena liquidity-nya improve. Oke. So Trimegah Asset Management itu kalau boleh gue simpulkan value-nya adalah bukan mencari return yang paling tinggi ya, Ger ya. Tapi itu juga harus disesuaikan dengan tingkat resiko gitu. Karena kan memang kalau bisnis fund manager itu bisnis kepercayaan ya, Ger. Ya. Gitu. Jadi kita harus mengoptimalkan antara return dan resiko. Karena kalau di investasi itu resiko kan nggak mungkin dihilangkan, teman-teman. Gitu. Jadi yang kita junjung tinggi adalah risk adjusted return ya gitu. Jadi return yang kita berikan itu harus sesuai juga dengan resikonya. Jangan mau return setinggi mungkin, tapi resikonya juga tinggi banget gitu. Kan harus disesuaikan juga dengan profil resiko teman-teman gitu. Dan liquidity is emas ya. Ya. Bukan maksudnya emas ya.
harus suatu keharusan maksudnya. Iya, betul betul. Liquidity Jadi adalah suatu keharusan gitu. ya memang Gitu. memang teman-teman terutama yang masih investor baru yang datangnya setelah crash di bulan Maret tahun lalu 2020, mungkin mungkin kalau di saham udah ngerasain ya di bulan Januari itu kan pada saat kayak gitu tuh namanya crash gitu. Nah itu teman-teman harus tahu momen itu tuh masih kayak belum crash yang sesungguhnya gitu ya. Belum krisis yang sesungguhnya. Krisis sesungguhnya yang kayak bulan Maret gitu ya. Jadi tingkat resikonya tuh baru bisa kelihatan tuh pada saat momen kayak gitu gitu. Momen kayak gitu yang teman-teman masih ngerasain saya tuh terlalu ngambil resiko terlalu besar apa enggak sih gitu loh. Kalau masih rally posisinya ya rata-rata semua pengen diposting nih, saya untung segini, saya ini gini. Nah itu mungkin teman-teman selalu bisa lihat dari dua sisi ya, teman-teman jangan lihat dari return saja, tapi sebaiknya risk adjusted return gitu ya. Karena memang lebih baik itu punya consistent return ya daripada return yang tinggi terus gitu, tapi resikonya nggak bisa di manage gitu. Itu akan pada saat market karena market itu atau pasar saham ataupun obligasi nggak selalu naik ya Ger. Itu kan udah terbukti tuh bulan Maret kemarin. Out of nowhere bulan Maret 2020 out of nowhere pandemi market crash berapa waktu itu Ger? Hampir lumayan ya, 6.000-an ke 4.500 ya. Oke. Terus itu kan deep banget ya. Jadi teman-teman juga memang kalau berinvestasi harus siap dengan volatility gitu. Betul. Itulah yang Trimegah coba. Jadi consistent return dan gimana kita nggak cuma menghadapi market yang naik terus, tapi pada saat turun gimana strategi kita untuk tetap negatif returnnya itu nggak sedalam benchmark misalnya seperti itu kan ya Ger ya. Yang kita usahakan. Oke, itu Trimegah Asset Management and how we manage our fund untuk menjaga kepercayaan nasabah gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih kenal sama Trimegah Asset Management. Jadi karena memang ya milih partner investasi kayak manajer investasi itu ya cocok-cocokan juga kayak nyari kayak jodoh kan gitu, cocok-cocokan gitu. Jadi harus kenal dulu nih fund manajernya seperti apa, gitu. Nah, the next question, Ger mungkin ini lebih ke arah point of view investor individu ya gitu. Kak, kalau pelajarin dulu. Ini banyak banget sih pengalaman gue sama teman-teman kayak ya udah pelajarin abis itu nggak mulai-mulai Ger gitu kan. Iya. Saking bingungnya banyak banget terus kayak belajar dulu tapi nggak mulai-mulai. Ini menurut lo gimana nih tipsnya? Oke, jadi menurut gua benar tadi teman-teman udah ada eager untuk nonton ini aja, mungkin berarti teman-teman pengen tahu investasi gitu ya. Kemudian memang ya paling yang harus dilakukan ya buka account gitu ya. Buka account untuk bisa berinvestasi ke instrumen teman-teman mau. Kalau di kita ada instrumen investasi reksadana. Dan apabila teman-teman mau mulai yang tadi ya, aduh tujuan saya apa ya? Tujuan saya itu belum jelas, saya mau coba-coba doang. Oke, teman-teman mungkin bisa coba-coba dengan reksadana yang resikonya paling rendah gitu ya. Misalnya ke Trimkas 2 gitu ya, atau reksadana money market. Di kita Trimkas 2, teman-teman. Jadinya teman-teman bisa coba di situ. Kalau mau coba-coba ya mungkin mau coba dulu dari cara subscribe kayak gimana, habis subscribe cara redeem kayak gimana gitu. Redeem tuh berapa lama sih nyampe ke rekening saya subscribe dapatnya NAV yang kapan, itu something yang proses yang pasti teman-teman harus pelajari kan untuk mencapai misalnya ke step-step yang selanjutnya gitu. Nah menurut saya tuh coba dulu tadi ya, kalau tujuan investasinya belum ketemu, oke mulai dari Trimkas 2 aja dulu gitu misalnya. Iya, soalnya kan kalau anak-anak muda kuliahan, soalnya gue udah lama banget nggak kuliah nih, gue udah lama lulus. Itu kan belum tahu ya, maksudnya kalau gue dulu sih kayak ya udah nabung aja gitu, belum tahu mau ngapain, yang penting kuliah aja asik-asik gitu kan. Cuma nggak ada salahnya kalian mulai aja dulu dari produk yang
resikonya paling rendah gitu. Jadi kan memang karena resikonya rendah, you have room for mistake gitu kan. Ya. Gitu. Jadi kita saranin untuk kalian coba dulu kenali reksadana lewat transaksinya gimana sih, ini cara ngitungnya gimana, itu lewat reksadana pasar uang. Nah kalau di Trimegah Asset Management kita punya namanya Trimkas 2 gitu. Nah ini juga dijadiin giveaway reksadana nih hari ini. Jadi buat teman-teman yang nanya nanti bisa sekalian nyobain punya reksadana itu seperti apa, transaksinya kayak gimana, karena reksadana itu very accessible ya gitu, dan bisa sangat terjangkau gitu. Kalian bisa mulai dari 10.000 atau 100.000 gitu, tergantung produknya yang mana gitu. Betul. Jadi sangat terjangkau. Sayang banget kalau kalian nggak mulai dari sekarang, karena kalau kalian mulai dari sekarang itu kan ini sebuah proses ya jangka panjang. Gitu. Pasti di dalam proses itu kayak maraton gitu. Kalian tuh ada capeknya. Kalau capeknya kan harus berhenti. Kita ibaratin, gue tuh sering ibaratin, ya kalau lagi capek lo harus berhenti. Misalnya kita ngelakuin, wah salah milih nih gitu. Ya. Tapi kan lo masih punya banyak waktu ya kalau lo mulai dari sekarang untuk belajar dari kesalahan itu. Karena nggak mungkin lo akan benar semua, kayak nggak ada fund manager yang akan benar terus milih sahamnya gitu kan. Selalu ada aja yang miss gitu kan, karena kan market itu sangat dinamis gitu. So Ger, kalau misalnya mungkin last question sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang nonton hari ini udah ngantri nih sebelum waktu kita habis. Jadi menurut lo mindset apa yang harus kita miliki sebagai seorang investor? Untuk mulai ataupun untuk yang sekarang udah udah memulai journey investasi mereka. Jadi teman-teman tuh menurut gue kita tuh harus ini kan jangan lupa teman-teman, investasi itu prosesnya tuh panjang dan nggak cuma terjadi kayak 1-2 hari gitu ya, nggak cuma 1-2 hari gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang inginnya instant return gitu ya, itu mungkin teman-teman harus adjust lagi gitu ya. Karena investasi itu sebenarnya prosesnya panjang teman-teman, dan kita tuh harus disiplin dan mau belajar terus gitu ya. Market tuh selalu berubah setiap tahun gitu ya, selalu ada story yang baru, selalu ada story yang lain, dan wajar kalau kita salah gitu ya. Tapi teman-teman ingat, kalau salah itu kita harus review dan harus dihindari untuk kita tuh seakan-akan nggak mau menerima kesalahan itu. Nah itu kadang-kadang susah tuh, karena kita udah tahu kita udah salah, kita masih kayak aduh enggak lah ini masih bisa atau apa. Jadi teman mungkin masih bisa benar, tapi teman-teman review itu penting. Dan jangan salah teman-teman, ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost itu mungkin teman-teman bisa udah salah, teman-teman mungkin kalau coba yang lain mungkin bisa recovery lebih cepat daripada nungguin yang salahnya itu jadi benar gitu. Jadi salah terus gitu ya, nggak benar-benar lagi gitu ya contohnya. Nah itu tuh harus disiplin dan harus belajar terus, seperti itu sih. Jadi menurut saya, menurut gue kita coba dulu teman-teman, temukan tujuannya dan cocok-cocokin sama profil resiko dan time horizon. Jangan lupa ya, jangan uang buat sekolah anak tahun depan dipakai full semua di reksadana saham gitu. Sebagian boleh, tapi kalau di full kan nggak wise gitu ya. Itu contoh, itu tuh mungkin itu tuh udah tailor made sendiri gitu ya. Karena setiap orang tuh pasti punya point of view yang berbeda-beda seperti itu. Oke, Ger. Ini kita masuk ke pertanyaan ya, karena waktunya terbatas. Ini mungkin gue mau nanya dulu mengenai, ini ada pertanyaan dari Irenia.Justicia. Jadi Iran ini nanya, apakah total aset under management atau AUM itu merupakan cermin trust dan dapat dijadikan pertimbangan utama investor? Menurut lo gimana, Ger? Oke, cermin trust benar, bisa jadi pertimbangan utama, lumayan benar. Jadi nggak 100% benar, lumayan benar. Karena mungkin gini teman-teman, AUM itu memang adalah gambaran trust dari orang yang naruh di kita. Tapi kita harus tahu juga kalau teman-teman tuh mau mengambil reksadana atau instrumen apa di MI tersebut gitu ya. Nah, mungkin ada MI
Nah, ini juga saya udah sedikit lebih detail. Ada MI yang jagonya di instrumen A, ada MI yang jagonya di instrumen B, dan kita sebagai tim gas manajemen pengennya jago di semua instrumen gitu ya. Jadi teman-teman lihat instrumennya di MI tersebut cocok nggak sama teman-teman gitu ya. Bisa jadi ada fund house yang tidak terlalu besar, tapi ternyata pengelolaan dari reksadananya memberikan return yang lebih baik. Mungkin ada juga fund house yang besar memberikan pengelola reksadananya tuh mungkin tidak sebaik yang ukurannya medium gitu. Kenapa? Karena mungkin yang medium itu lebih lincah gitu ya pergerakannya daripada yang besar. Nah, ini teman-teman kalau udah sering liatin pasar reksadana lama-lama jadi ngelihat gitu ya perbedaan-perbedaan seperti ini gitu ya. Bisa juga loh, ada juga yang memang size besar dan performance bagus juga ada gitu ya. So teman-teman kalau trust benar tapi jadi alasan utama lumayan benar, tapi tolong dilihat lagi teman-teman cocok nggak nih sama return yang udah dikasih dan juga resikonya dari aset-aset yang dikelola MI tersebut gitu. Oke, mungkin buat nyimpelin, kalau kita lihat aumnya besar, kita boleh lah berarti melirik, nih fund manajernya gitu ya. Cuma pas kita pilih produknya apa, itu harus lihat lagi sesuai nggak sama tujuan investasi kita gitu. Ya. Jadi jangan seperti yang kita bilang, jangan melulu lihat returnnya gitu, tapi lihat juga strateginya seperti apa. Makanya teman-teman harus bisa cek-cek juga fund fact sheet-nya. Ini kayaknya bakal jadi bahasan basic class berikutnya deh, kayaknya cara baca fund fact sheet kayaknya menarik ya Gere ya. Menarik, penting itu penting. Gitu. Penting banget buat gimana caranya kita bisa baca fund fact sheet supaya tahu strategi dari reksadana itu seperti apa gitu. Jadi buat Iren ya, kalau misalnya kita bilang AUM itu jadi pertimbangan, itu memang selalu bisa dijadikan pertimbangan bahwa kelihatan bahwa si manajer investasi itu dipercaya sama banyak orang. Tapi nanti pilihan produknya harus kamu sesuaikan lagi dengan profil resiko dan tujuan investasi kamu, seperti itu. Nah, kalau Trimegah Aset sendiri, kita mengelola kurang lebih sekitar 24 triliun ya. Jadi kalau di sisi industri, kita ini fund manager nomor 8 besar. Jadi kita udah masuk 10 besar gitu. So, instrumen investasinya pilih reksadana, partner investasinya bisa pilih Trimegah ya, Ger. Tetap promosi ya, karena gue sales. Iyalah. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, Ger. Kita masuk ke kondisi ekonomi saat ini gitu. Kalau kondisi ekonomi yang kayak gini, Kak, ini pertanyaan market update nih kayaknya. Oke, gimana? Kondisi ekonomi yang bisa dibilang belum stabil saat ini, betternya masuk reksadana jenis apa ya? Gitu. Oke. Teman-teman, jadi gini, kondisi sekarang tuh volatility-nya udah lebih tinggi ya. Jadi marketnya tuh mungkin volatility-nya udah lebih tinggi dibandingkan misalnya akhir tahun lalu gitu ya. Kalau akhir tahun lalu marketnya satu arah teman-teman, ke arahnya naik semua gitu. Jadi semuanya happy, semuanya senang punya misalnya reksadana saham, obligasi juga loh, juga lumayan perform lah. Jadi sekarang kondisinya volatile dan mungkin banyak orang yang tahun lalu memprediksi COVID itu akan langsung kelar pada saat ada vaksin. Ternyata enggak juga gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat sekarang memang yang cocok apa, kembali lagi teman-teman. Teman-teman mau invest beyond dari tahun ini atau enggak gitu ya. Kalau nggak mau invest beyond dari tahun ini dan volatile, lebih baik masukin ke reksadana money market. Karena tahun ini volatile, udah sisa tahun ini pasti akan volatile terus gitu ya. Terutama nanti akan ada Fed meeting, membahas tapering dan sebagainya. Mungkin nanti kalau ada sesi market, update market bisa lebih jelas. Tapi kalau teman-teman bisa menahan volatility-nya untuk lebih long term, ya kembali lagi. Teman-teman kalau misalnya cocok dengan mau dapetin return yang lebih tinggi, ya pasti harus coba jangan money market gitu ya. Harus reksadana saham atau obligasi gitu untuk ke depan. Karena tapi kalau misalnya memang hanya untuk tahun ini, consider teman-teman volatility yang tinggi ini harus pakai reksadana money market untuk misalnya pengen bertahan hingga misalnya akhir tahun gitu. Oke, so kalau untuk yang jangka pendek, karena kita lihat volatility marketnya cukup tinggi sampai akhir tahun, buat kebutuhan-kebutuhan yang sampai akhir tahun
tolong jangan dimasukin ke saham teman-teman untuk saat ini ya. Jangan coba-coba. Jadi kita tetap sarankan buat yang jangka pendek ke reksadana pasar uang gitu. Jadi ke money market fund gitu. Tapi kan investasi itu kalian juga nggak cuma sampai akhir tahun ini kan. Kita kan buat tujuan-tujuan jangka panjang gitu. Iya. Jadi teman-teman juga harus consider untuk mulai mencicil nih di market yang seperti ini juga sebenarnya ada opportunity ya Ger ya. Betul. Jadi kalau untuk jangka lebih panjang bisa coba instrumen yang lain. Kayak mungkin reksadana saham untuk yang jangka waktunya panjang lebih dari 5 tahun, atau mungkin kalau untuk yang 3 tahunan teman-teman bisa lirik ke reksadana campuran atau obligasi seperti itu. Gitu. Teman-teman kalau mau cek-cek soal produk kita bisa juga pantengin konten-kontennya Instagram Trimegah HM, atau bisa langsung tanya-tanya nih di CS-nya Trimegah, itu ada cek linknya di bio Instagram, di IG-nya trimegah.am gitu. Nanti mereka dengan senang hati juga akan menjelaskan pilihan-pilihan produk yang ada gitu. Ya. Oke, next question adalah tunggu ya, ini banyak, aku lihat dulu. Dipilih. Oke. Ini kan tadi kita cerita soal meningkatnya investor retail di pasar modal kita kan, Ger? Ya. Gitu. Nah, ini ada yang tanya nih, Kak Erik nanya, atau Mas Erik nanya, oke, kalau investor lokalnya meningkat, kenapa IHSG-nya belum bisa break resisten ya, Kak? Gitu. Oke. Jadi resisten yang teman-teman bahas mungkin resistennya jangka pendek ya. Yang 6.100 lah, pasti ada semua technical analysis, TA pada ngomong kayak gitu. Oke, teman-teman perlu diingat juga investor retail itu udah meningkat sejak tahun lalu. Dan peningkatan IHSG itu pesat ya. Dari bottom mungkin 4.500-an, mungkin di awal tahun kita di Januari sampai menyentuh mungkin sekitar 65 gitu ya, 65 lah ya. Jadi peningkatannya itu pesat. Nah, sekarang memang ada fluktuasi di level yang di tengah ini nih, di tengah tahun gitu ya. Dan itu fluktuasi yang wajar lah, terutama di kuartal 2 tuh udah hampir selalu ada teman-teman fluktuasi yang kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa kalau investor meningkat belum bisa break resisten ya? Mungkin peningkatannya tidak sepesat yang terjadi misalnya tahun lalu gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya break resisten itu teman-teman juga harus lihat emiten-emiten yang ada di dalam IHSG-nya. Bisa jadi banyak emiten yang sedang tidak mengalami performa yang bagus gitu ya. Jadi mungkin performa yang bagus itu hanya dimasukin oleh beberapa emiten yang sekarang ada potensi hingga misalnya akhir tahun gitu. Nah, itu kan juga investor, terutama investor institusi, nggak mau pilih tuh emiten-emiten yang performance-nya lagi kurang bagus gitu ya. Jadi bisa jadi teman-teman retail yang makin banyak, tapi kalau kita nggak pilih saham-saham itu juga kan pasti berarti ada dua sisi ya. Ada teman-teman retail beli, ada yang jual juga. Nah, teman-teman harus selalu berpikir di dua arah seperti itu. Oke, Ger. Itu tadi mengenai IHSG kita ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Tino. Kalau Trimegah rebalancing portfolionya itu gimana ya saat kondisi market seperti apa gitu? Kapan dirasa perlu melakukan rebalancing? Karena kan tadi Gary sempat jelasin bahwa ya kita juga nggak bisa hold satu saham terus-terusan kan, kita perlu ada review dan rebalancing juga gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa ikutin kita ataupun bisa punya cara lain ya. Jadi nggak semua memiliki strategi yang sama. Tapi kalau kita di Trimegah, karena kita memang setiap hari memiliki waktu, kayak gitu memang kerja di sini, fokus di pasar modal, kita bisa lihat nih pergerakan yang ada di market. Oke, untuk rebalancing strategi yang secara garis besar itu biasanya kita harus membahas lebih detail ya mengenai bagaimana sih katalis ke depan gitu ya. Kita tidak menentukan waktu secara presisi, maksudnya per 1 bulan harus atau per berapa lama gitu ya. Enggak seperti itu, tapi kita harus lihat apakah dari awal tahun kita bisa berdiskusi untuk tahun ini kita mau lihat marketnya seperti apa. Each quarter udah pasti kita harus review. Each month kita lihat apakah
aset yang kita pegang atau emiten-emiten yang kita pegang ini masih sesuai dengan cita yang kita harapin di kuarter itu gitu ya. Misalnya kuarter itu misalnya kuarter lalu kita berharap ada boost dari Lebaran. Ternyata Lebarannya ya so-so lah ya, nggak benar-benar strong gitu ya. Jadi kita mungkin di bulan-bulan sebelum Lebaran berakhir kita udah harus berpikir, oh berarti kita udah harus move to the next quarter. Nah itu kita udah harus rebalancing di situ. Contoh ya. Nah teman-teman mungkin tidak perlu sesering kita misalnya, karena kan ini kita udah kita yang kerjain gitu ya. Nah kalau teman-teman menurut gue kapan perlu rebalancing adalah teman-teman harus lihat secara garis besarnya aja, yaitu garis besarnya apakah jalan atau laju investasi teman-teman masih sesuai tujuan, dan ke depan tuh ada speed bump apa. Kalau nggak ada speed bump ya udah gua gas aja, masih sesuai kan, lanjutin aja gitu. Tapi kalau ada speed bump misalnya teman-teman, aduh, misalnya saya contoh, teman-teman takut ada tapering. Kalau teman-teman takut ada tapering dan saya takut mikirin impact dari tapering gitu ya, ya mungkin teman-teman bisa reduce the risk gitu ya. Tapi kalau ternyata sampai harinya tapering kita masih gini aja nggak ada apa-apa, berarti kan berarti kan aman gitu ya. Nah ini teman-teman ya sambil belajar lah ya kita ya, karena kan ini kan tapering juga baru terjadi tahun lalu, 10 tahun lalu ya, 2013-an lah ya. Jadi mungkin kita harus belajar lagi nih, dan bisa jadi beda loh teman-teman, nggak kayak waktu dulu gitu. Misalnya, nah ini kan market nih uniknya di sini, belum tentu atau hampir pasti data yang di masa lalu bukan jadi acuan utama untuk ke masa depan gitu ya. Kita bisa pakai itu sebagai alat untuk kita mengambil keputusan, tapi jangan percayakan itu sebagai 100% ini. Saya pasti terjadi seperti itu lagi. Kayaknya enggak juga sih gitu. Jadi teman-teman, kita harus keep learning setiap hari dan belajar terus-menerus. Dan ya untuk review sebaiknya minimal 6 bulan teman-teman. Kalau menurut saya, minimal 1 tahun deh. Kalau teman-teman nggak ada waktu ya, setahun pasti ada waktu lah. Tapi kalau bisa 6 bulan, bisa 3 bulan bagus. Tapi ya minimal setahun. Oke, jadi masih dibedain ya. Kalau dari sisi fund manager, terutama di Trimegah Asset Management, kan pengelolaan itu karena kita menghadapi market yang dinamis, memang rebalancing atau review itu akan terjadi simultaneously lah gitu. Jadi harus terus dilakukan prosesnya gitu. Misalnya gue ingat banget waktu itu kita menghadapi lockdown di Maret 2020, itu kan memang ada pergerakan portofolio ya di reksadana kita gitu, karena kita menyesuaikan, disitulah kita melakukan rebalancing dan review gitu. Nah ini enaknya teman-teman kalau teman-teman berinvestasi di reksadana, ketika ada kejadian di market, itu memang tugasnya fund manager untuk melakukan penyesuaian portofolio terhadap kondisi apa yang terjadi di market gitu. Jadi teman-teman tinggal duduk tenang aja gitu ya, Ger. Ya. Gitu. Tapi memang seperti Gary bilang, tetap harus, karena ini investasinya kalian harus tetap mereview gitu. Tapi nggak usah terus-terusan juga. 6 bulan atau 1 tahun sekali itu menurut kita cukup untuk melihat apakah investasi kalian on track atau enggak gitu. Ya enggak? Oke. Gitu. Jadi dibedain ya rebalancingnya sebagai fund manager sama rebalancing kamu sebagai investor. Gitu. Ya. Oke, the last question untuk menutup Q&A kita sebelum dipilih nanti 3 terbaiknya. Ini sekalian men-summary apa yang kita omongin. Jadi ada yang nanya, oke Kak, sekarang sebagai investor pemula gimana saya cara mulainya? Gitu. Mungkin bisa diulang lagi tadi yang udah kita omongin ya. Jadi untuk mulai itu jangan lupa teman-teman buka account ya. Nomor 1 buka account, kemudian habis itu mulai dengan yang tadi ya, tahu tujuan teman-teman, tahu profil resiko sama time horizon. Itu 3 hal paling penting teman-teman. Dan teman-teman bisa meramu produk teman-teman, meramu portfolio investasi teman-teman nggak cuma di 1 produk, tapi bisa beberapa produk yang sesuai untuk menuju ke tujuan investasi itu. Oke, jadi itu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mulai blur lagi, balik lagi deh, coba teman-teman pikirin saya tujuannya apa ya, gitu ya. Jangan misalnya lagi ada, wah FOMO ini semua kita ikut, FOMO itu semua kita ikut boleh teman-teman, pasti penasaran atau apa, tapi jangan pakai seluruh portfolio teman-teman, pakai sedikit gitu ya. Kalau mau penasaran banget, aduh saya penasaran banget,
pakailah sedikit, wajar, mungkin kayak Nggak 1% apa-apa, nggak apa-apa. sampai Kan mau nyoba ya. Iya kan mau coba. Jadi jangan pakai semuanya karena kalau bisa yang sebagian besar ini tetap untuk dicoba untuk mencapai tujuannya gitu. Oke, jadi yang pertama kalian harus buka account. Jadi yang udah punya KTP itu udah bisa buka account untuk beli reksadana. Belinya Iya. di mana? Bisa langsung di Trimegah Asset Management atau melalui agen penjual kita. Ada di bank atau di fintech apa namanya Apert ya, gitu, agen penjual reksadana. Kalian bisa cek tuh di Instagram kita siapa aja agen penjual kita. Gitu. Itu langkah pertama. Habis itu kalau kalian masih bingung lagi mau pilih reksadana yang mana karena belum kenal reksadana, coba aja reksadana pasar uang Trimegah Trim Kas 2, langsung sebut judulnya. Iya. Ini di antara tipe reksadana, jadi ada 4 kan, pasar uang, campuran, pendapatan tetap, dan saham. Ini yang resikonya paling kecil. Jadi kalian kalau mau coba dulu itu bisa di situ. Gitu. Jadi mungkin itu pertanyaan dari teman-teman, udah ada 5. Aku mau wrap up nih discussion kita, Ger. Jadi sebenarnya nggak perlu takut lagi dan wondering lagi gimana caranya Trimegah ngelola reksadana. Tadi Gary udah jelasin secara gamblang gitu. Tapi ingat, masing-masing MI itu punya guidance khusus dalam menentukan pemilihan instrumen investasi. Kalian harus pilih partner investasi yang kalian cocok. Gitu. Kita transparansi adalah salah satu hal yang kita junjung tinggi, value kita. Jadi makanya kita mau ngasih tahu nih ke kalian supaya kalian yakin gimana sih kita di Trimegah Asset Management ngelola reksadana yang kita punya gitu. Yeah. Terus yang kedua dari pembicaraan kita adalah risk comes from not knowing what you are doing gitu. Jadi untuk berinvestasilah di aset-aset yang kamu familiar gitu. Kalau mau FOMO nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, ya nggak, Ger? Gitu. Karena investasi itu cocok-cocokan. Jadi yang paling baik adalah kenali diri sendiri dulu, tujuan investasi kamu apa sebelum mutusin mau invest kemana. Gitu. Jadi mungkin itu dari gue. Jadi ada tambahan nggak? Ya mungkin seperti tagline dari regulator kita aja ya, pahami dulu baru nikmati hasilnya. Jangan lupa teman-teman, jangan keblinger pengen hasilnya doang gitu ya. Okay. Karena nanti teman-teman jadi miss gitu the whole picture dari tujuan tadi gitu. Oke, pahami dulu baru nikmati gitu ya. Itu benar banget tuh. Jadi harus paham dulu, jangan mau nikmati aja. Oke, teman-teman, mungkin diskusi hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat memulai perjalanan investasi kalian bersama Trimegah Asset Management. Tetap. Thank you banget ya, Gar, udah sharing hari ini. Oke, kita akan ketemu lagi di next Trama Academy series yang lain gitu. Nah, teman-teman stay safe, sehat-sehat semua, jangan lupa prokesnya, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Thank you, bye-bye. Thank you, Gar. Thank you.